Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pauk Jemaat Kanaan. Bersama Kakak Rina di sini dan Kakak Robi, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Iya, Kakak berharap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, memulai ibadah sekolah minggu kita, Kakak persilakan adik-adik berdiri, kita menyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kepadamu pada hari ini kami anak-anakmu bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan yang baru, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya, kiranya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, kita harus memuji nama Tuhan dengan penuh rasa sukacita karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita semua. Nah, adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Oh, Yesus di hatiku, oh, Yesus di hatiku. Ya, adik-adik, kita sekarang akan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Kakak Dea. Terdapat di mana ayat hafalannya? Ya, ayat hafalannya terdapat di Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Nah, kalau adik-adik semua sudah menghafal, mari kita menghafal bersama-sama dengan kakak di sini ya. Kita mulai. Mazmur 23 ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada
Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, beberapa saat yang lalu kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik bagi kami semua di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan akan nama-Mu di gereja kami, Gereja Pauk Jemaat Kanaan. Inilah syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Paulina. Namun sebelumnya mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kakak Paulina yang akan menceritakan buat kami semua, Tuhan pakai ia agar ia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya senang dengar cerita firman Tuhan? Baik. Buka Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Sudah dibuka semuanya adik-adik? Iya. Kakak akan membacanya dan adik-adik mengikutinya ya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas.
Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Adik-adik, judul cerita kita hari ini berkat dan hikmat. Adik-adik tahu isi Alkitab? Ya, Alkitab adalah firman Tuhan yang berisikan nasihat, didikan, dan perintah Tuhan. Tuhan memberikan ini untuk menolong kita menjalani hidup ini. Tuhan mengajar, membimbing kita karena kita dikasihi. Sama dengan papa, mama menasihatimu karena ia sayang padamu. Firman Tuhan juga menolong kita untuk kita berkata-kata yang baik, yang benar, dan menolong kita melakukan firman-Nya seturut dengan kehendak-Nya. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita adik-adik. Mengapa Tuhan mengajar kita dan mendidik kita? Supaya kita berhikmat. Apa itu hikmat? Akal budi. Orang yang berakal budi dikatakan orang yang berbahagia. Karena orang yang berakal budi menikmati hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Siapa yang berbahagia ialah orang yang berhikmat. Tuhan mengajar kita untuk hidup berhikmat. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Bagaimana kita hidup takut dengan Tuhan? Yaitu melakukannya. Bagaimana cara melakukannya? Kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang sudah diajarkan lewat pembacaan kita tadi, yaitu pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Tuhan mau kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita simpan di hati, di pikiran kita, karena panjang umur dan diberkati, serta damai sejahtera diberikan pada kita. Kedua, dikatakan janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Tuhan mau kita supaya setia kepada Tuhan. Bahkan kita dikatakan taruh firman-Nya, dikalungkan di leher dan tulis di hati. Maka kita akan dapat penghargaan dari Tuhan, bahkan dari manusia. Kemudian percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Adik-adik, karena firman Tuhan bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, membawa kita damai sejahtera, maka adik-adik tetaplah berdoa, rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab. Karena kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita akan terus mengingat ajaran Tuhan yang akan menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Adik-adik, ingat tak Raja Daud? Raja Daud boleh sukses karena dia takut sama Tuhan. Dia hanya seorang gembala kambing domba bisa menjadi seorang raja. Karena apa? Raja Daud menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan ia menjadikan itu pegangan dalam hidupnya. Demikian ia mengajarkan pada anak-anaknya bahwa mereka ingin bahagia, ingin senang,
ingin sukses, dan ingin hidup dalam damai sejahtera, maka mereka harus hidup takut akan Tuhan. Adik-adik, siapa yang mengajar adik-adik untuk mengerti dan mengetahui firman Tuhan? Ya, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Kalau di rumah ada orang tua mengajar kita. Kalau di sekolah ada guru agama kita. Kalau di sekolah minggu tentunya ada kakak-kakak pembimbing. Dan kalau di gereja ada bapak pendeta. Semuanya mengajarkan kita untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik semuanya ingin senang, ingin bahagia? Ya, semuanya ingin senang. Kakak juga ingin senang. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan supaya engkau bahagia, karena dengan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat melakukannya. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita minggu depan terdapat dalam Amsal 3 ayat 11 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita yang begitu indah. Nah, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mari kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sungguh baik sudah boleh datang mengajar, membimbing, menuntun kami agar kami semua menjadi orang yang berakal budi, karena orang yang berakal budi dikatakan orang berbahagia, dan kami akan menikmati hidup karena diberkati oleh Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu meskipun kami masih kecil. Tuhan sendiri akan memberikan kami hikmat pengertian sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pendidikan mereka, dalam masa bermain, dalam tumbuh kembang mereka. Berkati papa mama yang senantiasa Tuhan mengarahkan, membimbing mereka, berikan juga kekuatan, kesehatan di dalam mereka membimbing kami anak-anak-Mu. Berkati tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami Tuhan, supaya negara kami tetap aman, damai, dan secara khusus Tuhan, pandemi Tuhan boleh berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak pengasuh kami, dalam membimbing mengarahkan kami, berikan kesabaran, berikan Tuhan ketabahan dan kekuatan, terus semangat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah Sekolah Minggu Online Gereja POG Jemaat Kanaan. Nah, mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik Mencari Damai. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya
adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.